Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Gimana? Salam Mulai? sejahtera semuanya. Oke. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Amin. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini untuk mengikuti virtual consultation di siang hari ini. Perkenalkan saya dengan Dr. Ben. Saya adalah dokter spesialis WAPER. WAPER itu adalah sewa properti, sewa menyewa properti. Ya, sesuai topiknya siang ini adalah peluang bisnis dengan modal kecil. Nah, sesuai topiknya, anak-anak muda sekarang itu pada mau mulai bisnis, tapi mereka pada komplain banyak yang tidak punya dana besar, terus saya tidak punya modal, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya peluang. Padahal Tuhan sudah memberikan karunia yang begitu besar untuk kita semua. Nah, banyak juga kalau mereka cerdas untuk melihat itu banyak sekali usaha-usaha yang tidak memerlukan modal besar. Contohnya itu adalah menjadi reseller untuk produk-produk yang lagi hit saat ini. Yang dengan kata lainnya itu adalah menjadi dropshipper. Jadi mereka bisa mereka tidak harus punya modal besar untuk memulai usaha. Nah, jadi barang itu datang kepada kita dan kita bisa jual kepada orang-orang terdekat kita yang terdekat kita seperti saudara atau teman-teman kita atau misalkan komunitas-komunitas kayak komunitas sepeda, komunitas motor dengan sistem pre-order. Jadi barang-barang yang lagi hits saat ini setelah pandemi adalah mungkin seperti kuliner, fashion atau produk kesehatan, dan juga produk-produk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, di era digital sekarang ini, kita banyak terbantukan seperti kita bisa mempasarkan mereka melalui medsos, Instagram, grup WA, atau Tokopedia, dan lain-lain. Jadi itu sangat membantu kita semua, gitu. Nah, setelah pandemi ini, itu banyak orang yang di rumah mereka itu jadi jago masak. Jadi mereka bisa memasarkan kuliner mereka melalui seperti ditaruh di Instagram. Mereka bisa jual-jual makanan mereka. Nah, nanti kalau mereka sudah besar, mereka usahanya udah mantap, itu mereka bisa mulai untuk memerlukan tempat usaha atau misalkan mereka membutuhkan gudang untuk taruh barang-barang mereka. Nah, dari cicil sewa ini kita bisa menawarkan dengan modal kecil mereka sudah bisa menyewa tempat gitu. Jadi cukup dengan 30% mereka itu sudah dapat menyewa, taruhlah mereka bisa nyewa ruko atau mereka bisa nyewa rumah untuk memulai usahanya. Jadi tidak perlu modal besar untuk memulai usahanya. Jadi cukup dengan 30% mereka bisa mulai usaha dan nanti 70%-nya mereka bisa alihkan sebagai dana untuk renovasi, dana untuk perputaran bisnis. Jadi banyak yang mereka bisa lakukan dengan modal tersebut gitu. Nah, satu hal lagi juga mereka cash flow-nya menjadi aman. Jadi dengan cicil sewa ini bukannya mereka tidak ada duit untuk menyewa tempat, tapi mereka ingin cash flow-nya aman. Jadi dengan cicil sewa itu kita membuat cash flow-nya aman, jadi si penyewa ini tidak harus mengeluarkan uang besar. Karena uang yang paling besar itu, yang pertama itu adalah untuk menyewa tempat. Jadi uang yang paling besar untuk menyewa tempat, makanya kita bisa mengalihkan uang tersebut untuk keperluan yang lain. Nah, dengan cicil sewa pun kita dapat membuka, kalau mereka sudah besar, mereka bisa buka sekaligus beberapa cabang. Contohnya misalkan mereka kalau mereka ingin buka 3 tempat sekaligus, dengan cicil sewa mereka bisa. Jadi dengan modal tadinya cuma bisa buka 1 tempat, tapi dengan cicil sewa mereka bisa membuka sekaligus 3 atau 4 tempat berbarengan gitu. Nah, bagi sebagian orang yang belum tahu apa itu cicil sewa itu adalah property management yang bisa merubah
cicilan bayar sewa tahunan menjadi cicilan bulanan gitu. Jadi bagi mereka yang punya modal terbatas bisa menyewa tempat yang diidam-idamkan dengan modal yang terbatas gitu. Nah, cicil sewa juga udah banyak kita bekerja sama dengan banyak pebisnis kuliner seperti warung abnormal, yang furniture kita ada Fabelio, kita ada Yummy Corp, kita udah bekerja sama dengan banyak perusahaan corporate juga gitu. Nah, kalau kita misalkan kita mau buka usaha, kita kalau mau pinjam duit sama bank, itu bank pasti minimal mereka akan minta jaminan. Jaminannya itu misalkan kita mau pinjam itu 500 juta, kita harus taruh jaminan di bank itu lebih dari 500 juta baru bank mau kasih pinjam duitnya. Tapi kalau dengan cicil sewa, itu kita tanpa BI checking, no BI checking, dan kita juga tanpa jaminan. Jadi kalau customer mau sewa tempat, mereka cukup kasih data seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, rekening koran. Nanti dengan data-data itu kita akan menganalisa, nah nanti kita akan mengeluarkan dana sesuai dengan harga sewanya, tapi kita ada DP gitu. Jadi sesuai dengan harga sewa, kita akan mengeluarkan uang sewanya itu seperti itu. Nah, juga kita di cicil sewa itu kita bisa mengurangi kos sampai lebih dari 50%. Jadi bisa membuat cash flow Bapak Ibu sekalian jadi aman. Gitu. Nah, kalau bagi yang mau memperpanjang tempat usaha, apalagi di masa pandemi ini banyak yang keuangannya kurang baik, itu bisa mengajukan pakai cicil sewa gitu, seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian kalau yang mau bertanya boleh ditulis pertanyaannya di chat room dan nanti rekan saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saya akan menjawabnya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya boleh tulis di chat room. Di chat room yang telah disediakan. Baik, terima kasih Ko Ben, itu Pak Benedik. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya dan Ibu. Sehat-sehat selalu. Perkenalkan saya Yadi dari Cicil Sewa, rekan dari Pak Ben juga. Jadi yang tadi sudah diterangkan tentang cicil sewa, silakan ditanyakan apabila ada pertanyaan yang masih kurang dipahami gitu ya tentang cicil sewa. Kita coba korek lebih dalam lagi apa sih cicil sewa dan solusinya seperti apa gitu ya. Mungkin saya buka Koben kalau bisa Ya. Bisa diterangkan tingkat keamanannya kalau pakai cicil sewa itu kayak gimana? Gitu ya, biar semuanya bisa tahu dulu, nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kalau untuk bagi pemilik itu sangat aman. Jadi pemilik tidak harus khawatir. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan pencairan kepada pemilik dan tahu-tahu si penyewanya itu gagal bayar atau wan prestasi, si pemilik tidak harus khawatir. Karena duit yang kita udah bayar kepada si pemilik kita tidak akan tarik kembali. Yang paling kita akan mengambil masa sewanya aja. Jadi misalkan dia sudah sewa 1 tahun, tahu-tahu 6 bulan dia macet. Nah, masih sisa 6 bulan itu kita akan ambil masa sewanya dan kita akan menyewakan lagi ke orang lain. Nah, jadi duit yang kita udah pencairan ke pemilik itu aman, kita tidak akan minta kembali. Seperti itu. Begitupun dengan dokumennya ya, Koben? Ya, dokumen-dokumennya juga aman. Karena kita kan, kalau untuk transaksi yang di atas 50 juta itu, kita ada pakai notaris. Jadi nanti notarisnya itu adalah notaris rekanan kita. Jadi bukan notaris kita, jadi notaris rekanan kita yang ada di wilayah masing-masing. Jadi contoh misalkan area sewanya di Jakarta Utara. Nanti kita akan panggil notaris yang daerah Jakarta Utara untuk transaksi tersebut. Jadi semua transaksi itu aman. Baik. Jadi sudah seperti yang kita dengarkan bersama, secara dokumen, secara transaksi,
menggunakan cicil sewa itu aman sebenarnya. Ya, Dan semua. tidak perlu diterangkan lagi bahwa cicil sewa tidak memegang yang aslinya. Jadi tidak ada yang dijaminkan sama sekali. Betul ya Koben ya? Ya betul. Jadi itu kita hanya meminta kopinya aja, bukan aslinya. Jadi misalkan si pemilik itu ada kopi apa, misalkan kopi PPJB atau kopi misalkan kopi sertifikat, itu kita kopinya aja, tidak perlu asli. Dan dia kalau misalkan dia mau, dia boleh coret di kopi sertifikatnya, dia coret aja kopi. Jadi dengan kopi sertifikat itu kita sudah bisa melanjutkan dia punya proses seperti itu. Gitu. Baik Koben, ini ada yang tanya apa bisa DP di bawah 30% kalau rekening korannya sangat baik? Bisa diulangin, Pak? Sorry. Pertanyaannya, apakah bisa down payment-nya atau DP-nya di bawah 30% apabila perputaran rekeningnya sangat baik? Oh, bisa saja itu. Kita untuk DP-nya itu kita mulai dari 10 sampai 50%. Jadi itu DP itu semua tergantung dari rekening koran si penyewa itu. Jadi kalau memang bagus banget ya kemungkinan besar bisa dapat 10% ya bisa aja gitu loh. Jadi semua itu tergantung rekening koran si penyewa gitu. Oh gitu. Jadi tergantung rekening korannya penyewa ya. Kalau dia baik banget bisa di bawah 30% gitu ya dokter ya? Bisa. Jadi kita mulainya dari 10 sampai 50% untuk DP-nya. Jadi. Baik. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Andrianus Jemi. Saya sampai hari ini nggak bisa pakai cicil sewa. Rata-rata batal karena orang yang mau nyewa nggak jadi pakai cicil sewa. Apartemen yang saya coba pakai cicil sewa berat cicilannya. Apa bisa tolong diterangkan, dokter, gimana nih solusinya? Dia itu gagal itu pakai cicil sewa itu karena kenapa? Apa karena rekening korannya kurang bagus atau datanya kurang lengkap atau seperti apa itu, Pak? Gimana Pak Andrianus? Boleh bisa berkomunikasi? Unmute ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada yang di reject atau ditolak seperti itu, sebenarnya apa sih yang kira-kira dokumennya atau unitnya kah atau apanya kah yang bisa ditolak gitu ya, bisa di reject dengan cicil sewa? Bisa dibantu terangkan? Ya baik. Jadi tidak semua pengajuan itu kita terima. Jadi ada juga pengajuan yang kita tolak. Jadi contohnya misalkan kalau bangunan atau properti yang mau disewa itu dalam keadaan buruk sekali atau mungkin jelek atau mungkin ada kebocoran di belakang yang kondisinya tidak baik, itu mungkin kemungkinan besar kita reject. Atau enggak keuangan si penyewa itu kurang baik. Misalkan dia tidak ada penghasilan sama sekali. Pas kita cek rekening korannya tiap bulan tidak ada penghasilan. Nah, itu kemungkinan besar juga kita reject gitu. Dan juga ada beberapa faktor lain yang bisa membuat kita reject, itu seperti misalkan dia yang mengajukan itu adalah anaknya. Nah, yang pemilik properti adalah papanya. Nah, pas kita cek itu mereka berada dalam satu kakak. Nah, itu kita juga tidak bisa terima itu. Soalnya itu kan sepertinya tidak memurni sewa menyewa ya. Itu sepertinya itu kayaknya cuman kayak mau pinjem dana doang. Nah, itu juga kita reject seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang kita reject. Nggak semuanya kita terima. Nah, ini mungkin sudah ada jawaban ya dari Pak Andrianus Jami. Dananya untuk cicil kurang, Pak. Dan karena DP dan cicilan jadi orang berani pakai cicil sewa. Ya, jadi kalau untuk dananya kurang itu kita paling kalau Bapak mau, misalkan Bapak ditetapin ini harus DP 50%. Jadi Bapak udah masukin data, itu Bapak setelah disurvei, itu Bapak misalkan dapat DP 50%. Nah, Bapak bisa nih Pak mau naik banding.
Jadi untuk naik banding ini, Bapak bisa ngajuin kasih rekening koran orang yang ada dalam satu KK dengan Bapak. Misalkan Bapak punya istri, udah mulai ada penghasilan sendiri, atau anaknya sudah mulai bekerja, itu boleh Pak dilampirin rekening korannya. Jadi supaya apa? Supaya membantu DP-nya rendah. Jadi dengan rekening koran yang dalam satu KK itu kita akan analisa apakah ini bisa dikurangi DP-nya. Kalau bisa ya nanti kita langsung kurangin Pak. Jadi DP yang tadinya 50% mungkin saja bisa diturunin jadi 30 karena rekening korannya bagus. Seperti itu Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, cicil sewa ini sebenarnya sangat tepat untuk para pengusaha. Jadi kalau pengusaha yang sedang ingin membuka cabang atau dia mau sewa tempat usahanya tapi dananya terbatas, menggunakan solusi cicil sewa ini sangat tepat. Jadi Bapak Ibu juga bisa terus menggunakan kesempatan solusi dari cicil sewa ini bukan hanya untuk apartemen atau rumah, karena banyak juga klien kita yang memakainya untuk ruko seperti itu ya. Bahkan rumah yang besar sekalipun bisa menggunakan cicil sewa karena nanti mereka untuk usaha juga gitu. Itu solusi sebenarnya. Betul ya dokter ya? Iya betul sekali. Jadi kalau mereka mau mulai usaha, apalagi yang dalam bentuk franchise, mereka pengen buka sekaligus 20 lokasi di Jakarta misalkan. Nah, cicil sewa bisa sangat membantu nih karena mereka kita bisa membuat cash flow mereka aman. Jadi tadinya mereka hanya bisa buka 2-3 tempat dengan dana yang tersedia, tapi dengan cicil sewa mereka bisa buka langsung sekaligus 10 apa 15 tempat sekaligus. Jadi sangat ngebantu juga mereka yang di dalam bidang kuliner atau franchise itu sangat ngebantu sekali mereka. Nah, oke, sudah ada yang tanya? Sebentar. Jadi gini, belum ada yang masuk. Dokter, mau tanya, kategori usaha apa aja yang boleh pakai cicil sewa? Boleh minta tolong dijelaskan. Oh, oke. Itu untuk jenis usaha apa saja yang boleh pakai cicil sewa? Hampir semua usaha boleh. Yang penting usahanya tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi mau dia usaha kuliner, atau dia mau usaha fashion atau mau usaha kebutuhan sehari-hari, itu juga boleh. Kan selama pandemi ini banyak tuh orang yang beralih usaha, jadi tadinya tidak jual makanan, jadi jual makanan. Yang tadinya tidak jual sembako, mereka tiba-tiba jadi jual sembako online. Itu banyak sekali sejak pandemi ini. Karena banyak orang yang setelah pandemi ini malas keluar rumah. Gitu. Jadi yang tadinya mereka itu setiap hari ke pasar, sekarang jadi malas. Mereka beli sayur atau kebutuhan sehari-hari lewat online. Gitu. Jadi segala usaha boleh buka untuk cicil sewa, yang penting tidak melanggar hukum. Nah, ngomong-ngomong franchise, tadi kan Dr. Ben bilang franchise bisa buka 10, 5 sampai 10 gitu ya. Misalkan nih dari teman-teman agent di sini atau Bapak Ibu di sini ketemu dengan corporate yang mau cari tempat, unitnya bisa disiapin juga sama cicil sewa? Oh, bisa sekali. Jadi kalau misalkan si penyewa ini punya unit sendiri, kita bisa bantu. Tapi kalau dia mau kita bantukan cari unitnya, kita juga bisa bantu. Karena kita telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 property agent di Jabodetabek. Jadi kita sangat bisa membantu untuk mencarikan properti dari si penyewa tersebut. Gitu. Jadi mereka tinggal kasih aja kriteria yang mereka mau, nanti kita bantu carikan. Seperti itu. Nah, ini jadi solusi lagi untuk para agent juga. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau kesulitan, ada klien mau cari unit, bisa aja kita saling bantu ya. Karena cicil sewa juga sudah bekerja sama dengan agent dan properti juga. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan ditulis di kolom chat. Baik, sudah ada nih. Dari Bapak Bakti Hartanto. Kalau pemilik properti keberatan dengan beberapa dokumen yang dibutuhkan,
Artinya di pemilik nih, misalnya surat cerai dan lain-lain, apakah masih bisa diproses? Oh, ini untuk dari sisi pemilik ya? Ya, dari pemilik. Ya, kalau misalkan dari sisi pemilik, mereka itu keberatan untuk kasih surat cerai atau apa, itu kita bisa bantu gitu. Jadi, misalkan kalau transaksinya itu masih di bawah 50 juta untuk harga sewanya, itu kita akan mempermudah untuk syarat-syaratnya. Jadi kalau misalkan si harga sewa misalkan apartemen, dia sewa itu 40 juta harganya. Nah, si pemilik ini keberatan nih untuk kasih misalkan bukti kepemilikan seperti PPJB-nya atau AJB-nya, itu nggak apa-apa. Kalau di bawah 50 juta kita bisa bantu. Jadi nanti kita paling minta KTP si pemilik, atau misalkan kita minta rekening listrik atau air yang terbaru dari si pemilik, atau enggak misalkan dia ada PBB yang atas nama dia sendiri, PBB-nya. Jadi dengan rekening listrik air yang terbaru itu, kita akan cek ke pengelola. Benar nggak namanya sesuai dengan si pemilik ini. Jadi kalau misalkan namanya sesuai, ya nggak apa-apa, kita pencairan dananya gitu. Jadi kita proses kalau untuk yang di bawah 50 juta. Tapi kalau untuk transaksi sewa di atas 50 juta, itu kan kita harus pakai notaris. Nah, itu kita harus lengkap data-datanya. Kayak seperti data-datanya seperti misalkan bukti kepemilikan harus ada. Karena dengan bukti kepemilikan itu kita baru tahu ini benar nggak pemiliknya. Kalau memang dia benar pemiliknya, ya kita baru transfer gitu loh. Karena kan ada sebagian orang itu kan mereka itu ngaku-ngaku pemilik gitu loh. Tapi begitu diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan, mereka tidak bisa gitu. Jadi kalau tanpa bukti kepemilikan di atas 50 juta itu kayaknya kita sedikit sulit ya untuk melakukan pencairan seperti itu. Kalau transaksinya 100 juta, contoh nih dokter, 100 juta. Terus minimal pemilik itu mengeluarkan apa dokumennya? Minimal. Untuk transaksi 100 juta itu si pemilik harus mengeluarkan KTP yang paling utama. KTP, kopi bukti pemilik, nggak usah asli, kopinya aja. Jadi kayak misalkan dia ada kopi PPJB atau kopi AJB atau kopi sertifikat, itu boleh kasih kita lihat buktinya, dicoret juga boleh. Sama kalau dia ada PBB yang terbaru, boleh kasih ke kita. Jadi dengan bukti itu baru kita bisa proses. Jikalau kalau misalkan si pemilik itu keberatan untuk ngasih itu semua, dia boleh langsung kasih ke notaris yang kita tunjuk atau rekanan kita, gitu. Jadi dia boleh kasih langsung ke notarisnya, tidak ke cicil sewa, langsung ke notaris rekanan kita, atau enggak kalau si pemilik punya notaris sendiri, boleh kasih kenalin kita. Nanti kita ajak kerjasama dulu notarisnya, baru kita bisa pakai notaris itu. Jadi notaris itu harus bekerja sama dulu dengan cicil sewa, baru kita bisa pakai. Gitu. Jadi kalau dia keberatan langsung ke cicil sewa, boleh langsung ke notarisnya yang dia lebih percaya. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak Bakti Hartanto. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh, baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Bakti Hartanto. Apakah nanti ke depan kita bisa sewa juga misalkan di mall atau food court dan sebagainya? Untuk di mall atau food court ini kan sementara itu kan mereka ada sebagian yang memang dari mallnya kasih bulanan gitu, sebagian memang kasih bulanan gitu. Jadi untuk sementara sih untuk mall sama food court itu kita belum bisa, kita baru sementara itu untuk rumah, ruko, apartemen dan kondominium daerah Jabodetabek itu untuk retailnya. Tapi kalau untuk corporate itu kita bisa untuk apa aja. Contoh kayak misalkan dia mau gudang atau dia misalkan dia mau office tower, itu kita bisa kalau level corporate. Jadi kalau level corporate itu dia harus perusahaan yang minimal sudah beroperasi lebih dari 1 tahun dan aktif gitu. Jadi kalau untuk corporate itu harus aktif, dan biasanya itu kalau untuk corporate kita ada minimum spending gitu. Nah, tapi kalau untuk retail, kita hanya bisa untuk rumah, ruko, apartemen, sama kondo daerah Jabodetabek. Gitu. Dan ruko di bawah apartemen bisa ya berarti Koben ya? Ya, itu bisa. Itu bisa. Ya, Tapi kita juga ya, melihat. yang di bawah apartemen itu ya? Iya, bisa. Jadi kita juga melihat kalau misalkan
ternyata daerah rukonya itu ramai sekali ya. Ramai sekali itu biasa kita terima. Tapi kalau misalkan orang surveyor kita datang ke sono, ternyata memang daerah kiosnya itu sepi sekali sampai misalkan orang yang lewat aja nggak ada, itu biasanya kita reject. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi sudah dijawab dari Pak Bakti Hartanto, kurang lebih seperti itu. Untuk di mall saat ini mungkin belum bisa, tapi kalau ruko atau kios yang di bawah apartemen tuh, di sekitar apartemen itu bisa. Ya kita analisa dulu tapi ya, ramai atau enggaknya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Mariana. Kalau untuk usaha, berapa maksimal pinjamannya? Oh, untuk usaha. Jadi kalau mau misalkan si penyewa ini mau menyewa ruko atau rumah untuk usaha, itu kalau perorangan itu kita kasih plafon sampai 700 juta per tahun. Jadi untuk 1 tahun kita kasih plafon itu 700 juta. Jadi kalau dia mau sewa ruko gandeng, 350 juta gandeng jadi satu itu masih bisa. Nah, kalau dia mau sewa lebih dari 1 tahun, itu kita bisa kasih dia plafon sampai 1,4 M. Jadi kalau untuk 1,4 M ini untuk sewa menyewa saya rasa udah cukup besar ya. Jadi kalau untuk 1 tahun 700, kalau lebih dari 1 tahun kita kasih sampai 1,4 M. Seperti itu. Oh, besar sekali. Jadi Ya, itu seperti itu. untuk retail, tapi kalau dia untuk corporate kita bisa kasih lebih daripada itu kalau untuk corporate. Oh gitu ya. Seperti itu ya Bu Mariana, tapi ini sebagai catatan aja, cicil sewa adalah manajemen properti, jadi tidak meminjamkan uangnya gitu ya, dokter ya. Jadi kita Ya, betul. memberikan hak sewanya, jadi nanti propertinya yang disewa, yang kita ikat sebagai sewa menyewa dengan surat perjanjian, jadi bukan uangnya yang kita kasih. Seperti itu ya, Iya, Dokter Ben. ya, jadi kita bukan seperti bank itu. Kalau bank itu kan biasa kan minta jaminan. Kalau kita bukan bank, jadi kita harus ada properti yang mau disewa. Gitu. Jadi harus ada propertinya. Propertinya. Jadi nanti disurvei propertinya, kalau udah masuk dengan kriteria kami akan disetujui gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Iya, betul sekali, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Rudianto. Bunganya apakah masih sama? Apakah ada perbedaan dari yang lama dengan yang sekarang? Untuk bunganya kita masih sama tuh Pak Rudi. Kita bunganya masih di 18% per tahun. Jadi untuk rumah, ruko, kondo kita tetap sama, tapi kita hitungnya nanti dari pendanaan kita itu adalah harga sewa dipotong dengan DP. Nah, nanti baru keluar pengajuannya berapa, itu baru kita kali bunganya. Gitu. Jadi kita sebutnya sih biaya layanan. Jadi biaya layanan kita itu tetap masih sama 18% per tahun. Baik, terima kasih Bu Mariana tadi sudah tanya, terima kasih kembali. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Ben bahwa kita sebagai manajemen properti, berikut kita bisa tampilkan simulasi biar semuanya juga bisa paham ya. Boleh ya? Simulasi sedikit tentang cicil sewa, nanti Dr. Ben yang menjelaskan cara hitungnya dan sebagainya. Mungkin kita jelasin aja cara hitungnya. Mungkin kalau misalkan saya jelasin aja dengan singkat aja. Ada simulasi tampilannya nggak? Ya? Oh boleh. Kalau ada simulasinya lebih enak. Ini silakan Dr. Ben. Ya, jadi kalau misalkan saya anggap ini harga sewanya itu 100 juta. Nah, si penyewa itu harus DP minimal 30% gitu. Jadi dia ada DP, saya anggap aja ini DP-nya 30% ya. Jadi nanti dari 100 juta ini dipotong DP itu sisa 70 juta. Nah, 70 juta inilah yang kita danain. Nah, nanti dari 70 juta ini kita akan kenakan biaya layanan 18% per tahun. Jadi 70 juta ditambah 12,6 langsung dibagi 10 bulan.
Jadi 82,6 juta dibagi 10 bulan, jadi per bulan itu adalah 8,26 juta. Nah, si penyewa ini awal itu harus bayar itu adalah DP plus cicilan pertama di muka. Jadi dia harus bayar 38,26 juta. Nah, nanti bulan berikutnya dia baru bayar cicilan kedua yaitu 8,26, cicilan ketiga 8,26 sampai 9 bulan lagi. Jadi seperti itu hitungannya. Ini untuk simulasi harga sewanya 100 juta gitu ya, Koben ya? Nah, betul. Betul. Jadi ini untuk simulasi 100 juta. Jadi tadi Bapak Bakti Hartanto yang tadi tanya bunganya, kita itu biaya layanan Pak masuknya Pak. Gitu ya Koben, Dokter Ben ya. Iya. So, biaya layanan itu ya itu yang 18% per tahun itu. Seperti betul. Itu. Baik. Oke, ada terima kasih. Pertanyaan lagi. Seperti itu kurang lebih simulasinya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Hartanto, Rudianto, Bapak Andrianus, dan Ibu Mariana, Bapak Hendrik? Ya, saya juga mau infoin ya, ini kita ada program baru, namanya itu adalah cicil sewa langka. Jadi cicil sewa langka itu adalah, jadi kita bisa menyewa properti dengan waktu yang di bawah 1 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau nyewa properti, misalkan mau buka usaha nih, ruko, kita ada list cicil sewa langka. Jadi Bapak Ibu bisa sewa dulu, misalkan dia ada sisa waktunya misalkan 6 bulan untuk rukonya. Bapak Ibu bisa sewa dulu nih dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi nanti begitu udah sewa, Bapak Ibu merasa cocok, udah merasa, oh ini udah mulai rame bisnisnya, Bapak Ibu mau perpanjang, itu boleh. Jadi kita ada list, beberapa list cicil sewa langka, jadi properti yang dapat disewakan dengan jangka waktu yang pendek, seperti itu. Jadi bisa coba dulu gitu ya? Ya, bisa coba dulu. Kita ada list beberapa list sewa langka. Gitu. Tentunya dengan harga yang lebih murah dan juga bisa diestimasi terlebih dahulu ya? Iya. Ya, jadi saya kayak kemarin saya ada customer saya nyewa ruko di Kelapa Gading, itu dia ngambil dari cicil sewa langka. Jadi dia mau buka usaha air isi ulang. Dia mau buka usaha air isi ulang. Nah, kalau dia harus mengeluarkan duit untuk sewa 1 tahun, itu kan cukup berat bagi dia. Jadi dengan cicil sewa langka, dia ambil dulu sewanya yang masih sisa 4 bulan, dia coba dulu. Nah, ternyata pas dia coba 4 bulan ini, bisnisnya rame. Jadi nanti dia minta ke saya untuk perpanjang lagi 1 tahun, minta izin sama owner, dan nanti kita kasih dia perpanjang lagi 1 tahun seperti itu. Gitu. Cicil sewa ini apakah hanya untuk orang Indonesia atau orang luar boleh juga? Cicil sewa ini juga bisa untuk orang asing. Jadi misalkan orang asing ini punya kitas atau Kim S ya namanya ya, yang menyatakan bahwa dia memang berdomisili di sini dan dia memang punya kerjaan di sini, itu kita bisa. Jadi nanti orang asing ini kita akan minta garansi dari perusahaannya. Kita akan minta garansi dari perusahaannya, dan nanti dia bisa pakai cicil sewa. Jadi tidak hanya untuk WNI saja, tapi WNA juga bisa yang punya kitas. Tapi untuk WNA yang hanya memiliki paspor itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga punya klien. Ini saya mau tanya juga sebenarnya. Saya punya klien nih ceritanya mau pakai cicil sewa, tapi pertanyaannya nih mau saya lempar juga ke Bapak Ibu sekalian biar sebagai pengalaman juga. Jadi beliau tanya, jika furnisnya nanti rusak, terus nanti dia gagal bayar, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, hilang dan sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Seperti itu ya. Coba Dokter Ben, silakan dijawab. Jadi kalau untuk pemilik, dari sisi pemilik pasti khawatir ya, kalau apalagi dia punya unit furnisnya bagus sekali, dengan full furnish bagus sekali, itu pasti khawatir si pemilik. Jadi
kita biasanya nganjurin kalau misalkan yang full furnish bagus begitu, kita biasa nganjurin si pemilik untuk menarik deposit lebih banyak. Jadi dengan deposit itu kita bisa kalau misalkan nanti terjadi kerusakan, kita bisa potong dari deposit itu. Jadi si pemilik itu berasa aman gitu. Jadi dengan deposit itu kalau untuk tunggakan atau kerusakan si pemilik bisa potong langsung dari deposit yang dia terima dari si penyewa. Jadi harus benar-benar dihitung dulu di depan ya sama pemilik ya. Ya, biasanya Berapa kalau deposit? kita lihat furnishnya bagus banget, kita akan suruh pemilik untuk minta depositnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi resikonya ke depannya. Seperti itu. Oke. Baik nih, sudah ada pertanyaan dari Bapak Yakub. Berapa lama Pak Dokter waktu yang dibutuhkan sampai kita mengetahui apakah pengajuan tersebut ditolak apa diterima? Oh ya. Jadi untuk prosesnya cicil sewa sendiri itu setelah data itu masuk ke kita kan ada tarik data dari penyewa dan juga data dari pemilik kan. Setelah data itu masuk ke kita akan melakukan namanya survei. Jadi orang kita akan datang ke unit tersebut, dia akan survei, mungkin dia akan foto-foto, dia akan video, dia akan tanya ini unitnya luasnya berapa, kamarnya berapa, listriknya berapa. Nah, setelah dia selesai survei, itu tunggu 2-4 hari untuk hasil surveinya. Nah, nanti kalau misalkan hasil surveinya udah keluar, dia sudah diterima, nah itu boleh dia lanjutkan ke akad sewa. Jadi dia akad tanda tangan, dia bisa lanjutkan ke akad kalau dia udah setuju. Nah, begitu udah selesai akad hari itu, besoknya kita udah pencairan ke pemilik. Jadi waktu yang dibutuhkan dari data itu masuk ke kita itu kurang lebih 7 hari kerja. Jadi 7 hari kerja itu dikurangin dengan Sabtu, Minggu, dan hari besar. Gitu. Jadi prosesnya 7 hari kerja. Ya, demikian Pak Yakub dan Bapak Ibu sekalian, prosesnya 7 hari kerja sampai akad ya. Jadi 7 hari kerja tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu. Dan boleh saya tambahkan, jadi dalam proses Ya, survei prosesnya jadi online, kurang survei online. lebih 7 hari kerja. Ya Pak, sepertinya agak nge-lag sedikit ya Pak Yadi. Ya, Dokter Ben. Ya. Iya, mungkin saya mau coba ajuin pertanyaan nih. Kan tadi kita bahas mengenai buka usaha dengan modal kecil kan ya. Iya. Ini so far ada nggak ya usaha kecil yang pakai cicil sewa atau semuanya hanya company gede aja seperti yang tadi Dokter Ben bilang ada Yami Corp. Itu kan udah lumayan establish-nya tuh lumayan gede ya. Kalau misalnya UMKM atau yang kecil gitu ada nggak ya pakai cicil sewa ya? Oh, ada banyak sekali. Jadi banyak UMKM itu yang banyak yang sudah pakai cicil sewa. Jadi kayak misalkan mereka banyakkan sih di bisnis kuliner ya. Jadi di bisnis kuliner ini mereka banyak pakai cicil sewa. Jadi mereka cukup dengan 30% mereka sudah bisa sewa sewa ruko untuk memulai usahanya gitu. Jadi cukup dengan 30% mereka udah bisa memulai usaha. Kita juga banyak UMKM seperti kuliner, bagian fashion, dan juga kebutuhan pokok. Banyak juga yang sudah sewa melalui cicil sewa. Berarti walaupun dengan modal kecil gitu mereka udah bisa mulai ya. Kira-kira yang paling kecil gitu mulai dari start dari modal berapa ya, Dokter Ben ya? Jadi mereka ada juga yang sewa tempat itu dari 30 juta, 40 juta, tergantung lokasi dan tempatnya. Oke, kalau misalnya perihal lokasinya gitu, mungkin kan beberapa dari beberapa dari kita atau orang yang mau menyewa ini belum terlalu familiar gitu dengan lokasi properti yang ada di Jakarta. Apakah dari Cicil Sewa sendiri bisa bantuin untuk misalnya cari lokasi yang strategis kah untuk buka tempat usaha atau nggak bisa ya?
Bisa atau enggak ya dari cicil sewa bantuin untuk cari tempat usaha? Bisa. Jadi kita kan seperti saya bilang tadi, kita ada kenal banyak property agent yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi kalau misalkan mereka ingin kita bantukan carikan tempat usahanya, itu kita bisa. Jadi nanti kita akan mereka cukup kasih speknya aja ke kita, mereka mau cari di lokasi mana, mau cari luasnya berapa, atau mau cari yang seperti apa, itu mereka kasih ke kita, nanti kita bantu carikan ke agent-agent properti yang ada di wilayah sana. Seperti itu. Oke. Sama cicil sewa bisa nggak ya untuk pembayaran di rumah-rumah kampung gitu untuk daerah Jabodetabek? Misalnya kayak misalnya ada keluarga saya ini mau pakai cicil sewa di daerah kampung untuk ternak lele. Gimana tuh ya? Memungkinkan nggak ya? Bisa aja sih kalau dia mau masuk, jadi nanti kita akan cek rekening koran si penyewa ini. Kalau misalkan memang rekening korannya bagus dan memungkinkan, ya kenapa tidak gitu loh. Jadi nanti semua balik lagi ke rekening koran si penyewa itu. Gitu. Jadi kita bisa aja. Kita juga, karena kan kita juga ada kerjasama dengan beberapa UMKM juga. Mereka juga ada juga yang sebagian yang memang bisnisnya di kampung-kampung seperti itu. Oke. Dok, saya yang tanya dok. Kalau penyewa nih sudah sewa properti, sudah disetujui, sudah berjalan, tiba-tiba dalam jangka waktu 6 bulan dia mau mengembangkan usahanya. Tapi di cicil sewa dia masih cicil, masih proses cicil. Bisa nggak diambil lagi? Kenapa? Coba bisa tolong diulangin pertanyaannya? Gini, misalkan, ini ada nih klien nih, sedang berjalan, sudah mulai pakai cicil sewa dalam jangka waktu 6 bulan, atau di setengahnya, di waktu 6 bulan, dia mau mengembangkan usahanya, sedangkan dia masih dalam proses cicil dengan cicil sewa. Dia mau ambil lagi, pengajuan lagi dengan cicil sewa lagi. Bisa enggak? Oh, jadi dia cicil sewanya masih berjalan, dia mau sewa tempat baru lagi untuk memulai usaha baru. Betul. Oh, itu bisa aja. Yang penting nanti dia punya rekening koran itu cukup gitu loh. Jadi kan kita ada namanya tim appraisal ya. Jadi tim appraisal kita yang akan nilai. Jadi misalkan dia keuangannya bagus, apa-apa itu nanti tim appraisal kita yang akan nilai. Jadi kalau itu memungkinkan saja. Gitu. Kalau dia mau lagi, ya memungkinkan. Oke, tapi kalau jenis usahanya dia pakai cash money, jadi dia jarang menggunakan jadi lebih banyak cash money-nya gitu usahanya. Bagaimana caranya tuh analisanya nanti? Sebenarnya dia bisa cicil, tapi dia sebenarnya dalam usahanya itu jarang menggunakan rekening gitu ya, ATM masuk di ATM perputaran uangnya. Dia selalu cash money gitu. Dia punya tabungan tapi dia cash money gitu. Kira-kira gimana analisanya kalau misalnya seperti itu? Oh, untuk seperti itu, jadi kita juga tidak tahu loh. Kita tidak tahu dia punya cash flow seperti apa gitu loh. Jadi kadang-kadang tim appraisal kita juga sulit menilai kalau seperti itu. Jadi, gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kan orang kan biasanya kan semua kan mereka kan sudah pakai bank ya. Jadi semua duitnya keluar masuk semua itu tercatat ya. Tapi kalau tidak tercatat seperti itu, tim analis kita agak sulit. Jadi kita dengan tidak terrekodnya di banknya itu, kita sulit menentukan DP-nya berapa yang dia mampu gitu. Jadi dia mampu pembayaran tiap bulannya berapa itu kita sulit gitu. Jadi kalau bisa dia harus ada rekodnya di bank itu. Oke. Terus ini ada yang tanya nih kok, dokter. Kalau dia mau sedang cicil, tiba-tiba dia punya uang lebih mau dilunasin, apakah bisa dan apakah ada hitung-hitungan khusus? Oh, gimana dok? Jadi kalau misalkan dia sudah cicil nih, tahu-tahu dia punya duit, dia mau lunasin gitu. Jadi dia tidak mau cicil lagi itu. Betul. Oh, itu bisa aja. Jadi kalau dia mau lunasin boleh. Jadi nanti dari sisa pokok cicilannya itu kita akan kenakan dia
denda sebesar 5%. Dari hasil cicil pokoknya ya, jadi dikeluarin dulu bunganya berapa, terus dari pokoknya sisa pokok cicilannya berapa, itu kita tinggal kaliin 5% aja untuk dia punya dendanya gitu. Jadi bisa aja kalau dia mau pelunasan lebih awal. Untuk pelunasan lebih awal bisa. Tetap ada hitungannya ya, nanti ada Ya ada. tersendiri. Nanti dari kita ada hitungan sendiri. Nanti kita akan kasih ke dia jadi. Gitu. Baik. Bisa itu memungkinkan. Baik Bapak Ibu. Lebih awal. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Dr. Ben pada siang hari ini karena kita masih punya waktu. Jadi silakan dan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Heri dari LG Hooker JGC. Jadi kami persilakan untuk bertanya tentang cicil sewa atau yang sudah menggunakan cicil sewa atau sudah tahu tentang cicil sewa, ada kendala apa dengan cicil sewa, silakan bertanya langsung dengan Dr. Ben melalui kolom chat. Ya, nanti coba saya bacain pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Dok. Ada pertanyaan, Dok. Apakah data atau database-nya agent itu aman nggak, Dok, kalau misalnya agent kerjasama dengan cicil sewa? Oh, database mereka sangat aman, jangan khawatir. Karena kita semua data itu kita ada namanya kita simpen. Kita jangan khawatir, itu aman sekali data mereka. Dan satu hal lagi, kita bukan saingan karena cicil sewa itu bukan agent property. Jadi kita tidak akan menyebarkan data-data itu, gitu. Jadi cicil sewa bukan property kita rekanan agent. Gitu, Dok ya. Kita ya, rekanan. Kita rekanan, kita bukan saingan. Cicil sewa itu bukan property agent. Itu Betul. satu yang perlu dicamkan itu. Kita berkawan. Kita ada rekanan. Gitu. Jadi data-data mereka semua itu yang kasih ke kita aman. Apakah sudah ada pertanyaan? Coba saya cek dulu sebentar. Boleh aku tanya ya, Pak Ben? Boleh, silakan. Pak Ben. Rudianto. Ya, Pak Ben. Seperti yang kita sudah pernah jalanin selama ini di Green Bay. Biasanya ini kan kadang-kadang suka agent to agent ya. Kadang-kadang saya agent, cuman kan saya sewain juga barangnya agent. Ada satu kecemburuan sosial biasanya. Kenapa? Karena ya, biasanya kan kalau fee yang dikasih oleh Pak cicil sewa itu kan dikasih ke kita doang. Pelaku agent yang orang bilang tuh yang direct langsung ke penyewa atau pembeli atau gimana terserah. Mungkin Kak dari cicil sewa dipikirkan juga, misalkan ada nanti diperhitungkan bahwa kalau kita ada sistemnya kobrok apa segala macam itu coba tolong dibantu juga, karena kan selama ini biasanya ya quote and quote Pak Ben tahulah kadang-kadang kan kenapa sih mereka nggak mau pakai cicil sewa dari agentnya, karena ya begitu kadang-kadang mereka suka nggak corporate. Kenapa ya? Karena merasa nggak dapet gitu loh advantage-nya dari, karena kita yang nyewain kita kobrok dengan dia, tapi dianya nggak dapet, dan saya yang dapet istilah kata gitu. Nah itu loh Pak Ben, bisa tolong ya untuk next time mungkin bisa dibikin satu mutualisme yang bagus gitu. Oke, siapapun yang dapat agent yang memang pegang barangnya segala macam itu mungkin ada sekian persen lah gitu, tanda jadi atau tanda terima kasih. Kalau nggak dikasih sama sekali kadang-kadang suka melotot. Gitu loh Pak Ben. Ya Pak Ben dia merasa tahu ya kadang-kadang. Jadi kitanya ini sebagai agentnya, aduh kita mau ngasih, kita kan kadang-kadang juga ya itu kan kerja kita gitu loh. Maksudnya kalau memang dari Pak Ben sendiri kan ada literatur sendiri kan mungkin mereka lebih suka gitu, lebih enak gitu loh Pak. Gimana Pak Ben? Oke Pak, saya jawab ya Pak. Makasih Pak Rudi atas pertanyaannya Pak. Jadi kalau biasanya itu, kalau cicil sewa itu kan kita kasih komisinya itu hanya untuk yang kasih kita klien Pak. Jadi kalau misalkan Pak Rudi yang kasih kita, ya komisinya kita kasih ke Pak Rudi gitu. Jadi kalau untuk urusan Bapak kobrok atau enggaknya itu mungkin Bapak bisa sharing dengan agent yang lain Pak, yang kobrok itu Pak. Karena kita cuma kasih komisi satu kali. Nah, kan komisinya juga cuma dapatnya kan juga dari pemilik juga dapat Pak, bukan cuma dari cicil sewa Pak. Jadi mungkin bisa di sharing. Jadi kalau yang agent sono yang pegang pemilik dapat dari pemilik.
Nah, yang untuk pegang penyewa ya mungkin Bapak bisa dapat dari cicil sewa gitu. Jadi mungkin kalau Bapak mau kobrok ya mungkin secara kekeluargaan aja Pak, sharing gitu Pak. Oke. Siap, Pak Ben. Karena Siap. kita hanya mengeluarkan komisinya sekali aja Pak, 1 kali aja. Oke. Siap, deal Pak, deal. Ya, kasih Pak. Thank you Pak. Jadi baik, terima kasih Pak Rudianto. Jadi seperti itu ya. Jika ada kobrok antara agent ke agent, karena cicil sewa itu transfernya sesuai dengan rekening agent yang didaftarkan atau yang mengajukan. Begitupun pemilik, kita langsung ke pemilik. Jadi nanti bisa komunikasi dengan agent yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu sudah ada pertanyaan nih Dok dari Pak Heri LJ Hooker. Halo. Ya, ini saya baca ya pertanyaannya Pak Heri ya. Ini ya sudah ada pertanyaan dari Pak Heri LJ Hooker JGC. Rumusnya? Halo ya Pak Heri. Ya, jadi saya bacain aja pertanyaannya kayak agak ini yang nge-lag ya. Rumusnya kalau sewa 2 tahun kok jadi lebih mahal ya Pak ya? Misalnya kalau 1 tahun sama dengan 18% dan 2 tahun jadi 36%. Ya, Pak Heri, terima kasih Pak. Jadi memang itu kalau perhitungannya memang seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak misalkan sewa 1 tahun 18%, kalau mau 2 tahun ya dikali 2 itu Pak, seperti itu Pak. Gitu. Jadi memang rumusnya seperti itu Pak. Jadi memang lebih mahal. Karena kan Bapak kan cicilnya juga lebih panjang Pak. Jadi yang tadinya cicilnya 1 tahun bisa jadi 2 tahun, itu jadi lebih panjang Pak. Iya, benar. Cuman ini kemarin saya ajukan ke klien untuk sewa. Sewanya setahun itu saya ketik ya. Ya. Nah, setelah setahun itu 50 juta. Ya, diketikan saya itu. Nah, harusnya dia bayar admin atau biaya itu 9 juta. Anggaplah misalkan dalam 2 tahun kan dia keluarin 100 juta. Nah, itu asumsi beliau itu harusnya 18 juta dong. Kenapa 36 juta ketika dia mau bayar 2 tahun? Oh gitu, iya Pak. Karena kan Bapak pinjemnya itu kan 100 juta Pak. Jadi dihitungnya 2 kali, jadi bunganya 2 kali 100 juta itu Pak, bunganya Pak. Karena yang Bapak pinjam itu bukannya 50 lagi Pak. Karena Bapak pinjam itu 100 juta untuk 2 tahun. Seperti itu. Jadi otomatis lebih mahal karena yang Bapak pinjam itu lebih banyak Pak. Yang Bapak ambil itu sebenarnya lebih banyak. Gitu loh Pak. Iya. Oke. Ya udah Pak, thank you Pak. Thank you Pak. Dok, ada pertanyaan lagi Dok. Kalau working space nggak bisa ya Pak? Kalau hanya satu sertifikat aja, gimana? Co-working space yang hanya 1 sertifikat saja. Ya, kita bisa aja Pak kalau untuk co-working space. Tapi dengan catatan itu kita harus Bapak ya harus sewa seluruhnya itu Pak. Jadi dalam misalkan dalam satu ruko itu ada 3 lantai. Ya kita sewanya dalam satu ruko itu Pak. Nggak bisa maksudnya per lantai itu kita belum bisa Pak. Per lantai. Iya belum bisa Pak. Jadi nanti kita bisanya per ruko Pak, per satu ruko Pak. Halo? Halo Pak? Halo? Iya, aman Dokter Ben, aman. Bisa lanjutin penjelasannya. Ya, jadi kalau kita belum untuk yang sewa itu per lantai atau misalkan per ini kita belum bisa Pak. Kita kalau mau sewa itu satu tempat satu surat gitu Pak. Maksudnya satu sertifikat misalkan satu ruko itu bisa Pak. Jadi tidak bisa dipecah-pecah. Ya cukup jelas Pak.
Udah dibalas oleh Pak Adrianus Jamie, katanya udah jelas. Makasih katanya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa nunggu untuk satu pertanyaan terakhir lagi. Atau kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan Dr. Ben juga boleh. Apakah ada satu dua hal yang mau didiskusikan perihal cicil sewa? Mungkin dari Dr. Ben bisa bantu jelasin juga kali ya yang tadi di awal saya lihat ada video promotion mengenai rent property from home. Itu seperti gimana ya Oh Dr. iya. Ben ya? Boleh bantu dijelasin. Oh iya, jadi kita juga ada program baru namanya Rent Property from Home. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan mau sewa itu bisa langsung dari rumah. Jadi tidak harus keluar karena kan kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali orang yang takut keluar rumah. Khususnya dari sisi pemilik yang sudah tua atau yang sudah berumur, mereka takut untuk keluar rumah. Jadi dengan Rent Property from Home, kita bisa langsung sewa tidak harus keluar. Jadi contohnya si penyewa ini kalau sudah dia mau nyewa tempat, dia tinggal tunjuk tempatnya dan lalu dia kasih masukin data-data ke kita dan nanti kita akan melakukan survei online. Jadi dengan survei online ini kita akan menentukan DP-nya. Jadi udah selesai survei online, kita kasih hasilnya. Jika si penyewa ini sudah oke dengan hasil appraisal-nya, kita akan melakukan akad online. Jadi kita akan kirim surat-suratnya ke pemilik, ke penyewa. Lalu kita akan akadnya kita akan melakukan akad itu lewat Zoom. Jadi lewat Zoom. Nah, nanti setelah akad selesai dan semua surat-surat telah ditandatangani, surat-surat itu dikirim lagi ke cicil sewa. Nah, setelah cicil sewa terima surat itu, H+1 setelah kita terima, kita akan melakukan pencairan ke pemilik. Jadi si pemilik itu tidak harus, pemilik dan penyewa tidak harus keluar rumah untuk menyewa properti. Jadi bisa dilakukan rent property home, bisa dilakukan sewa dari rumah. Jadi itulah yang namanya rent property from home. Seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Ben. Nah, mau nanya nih, kalau misalnya corporate ada biaya layanan yang spesial nggak ya? Atau ada hitungan khusus mungkin kan dibanding penghuni rumah biasa, kita sebagai pelaku usaha itu Ya. secara tidak langsung bisa dibilang lebih mampu untuk membayar kembali ke cicil sewa. Apakah untuk pelaku usaha gitu yang ingin memulai usaha menggunakan cicil sewa mendapatkan biaya layanan yang khusus kah? Ya, untuk retail kita tetap untuk biaya layannya adalah 18% per tahun untuk retail. Jadi untuk retail itu adalah rumah, ruko, apartemen, dan kondominium daerah Jabodetabek. Itu biaya layanannya adalah 18%. Dan kita juga ada yang namanya corporate. Jadi corporate rate itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang aktif dan sudah beroperasi lebih dari 1 tahun. Jadi kalau untuk corporate rate, kita ada kasih special rate ya untuk corporate, tapi dengan catatan itu mereka harus ada minimum spending. Jadi misalkan untuk corporate itu dia harus dalam 1 tahun, misalkan dia ada spendingnya itu 5M, misalkan dia ada 5M, itu biasa kita kasih rate khusus untuk yang corporate. Tapi dia harus berbadan hukum ya, dia harus berbadan hukum dan minimum spending 5M itu. Jadi kita ada kasih mereka special rate lah, rate khusus di bawah 18%. Gitu. Jadi nanti kita juga akan cek rekening koran dari si company ini, apakah dia memang layak untuk mendapatkan rate khusus tersebut. Gitu. Oke, Dok, tapi memang benar ya gudang dan tanah kosong itu nggak bisa ya pakai cicil sewa. Nah, kalau untuk tanah atau gudang yang untuk level retail itu kita belum bisa. Tapi kalau dia untuk level corporate, dia mau sewa di mana aja, atau mau sewa apa aja dan di mana aja, itu kita terima kalau untuk level corporate. Tapi kalau untuk retail, kita Barondo area Jabodetabek. Gitu.
Begitu. Untuk Jabodetabek, apa ada orang yang akan menghubungi agent-agent itu, ataukah klien boleh tanya langsung ke cicil sewa kalau agent ada apa keterbatasan untuk menjelaskan gitu, bisa nggak? Oh, boleh sekali. Jadi nanti kalau misalkan si agent ini tidak bisa menjelaskan klien, boleh nanti lempar ke kita. Nanti kita ada korlapnya masing-masing. Jadi nanti untuk misalkan kalau untuk daerah Jakarta Utara, kita akan lempar ke korlapnya Jakarta Utara. Nanti kalau untuk daerah Jakarta Barat, kita akan lempar ke korlapnya Jakarta Barat. Jadi kalau agent misalkan keberatan atau tidak bisa menjelaskan, boleh dilempar ke korlapnya masing-masing, nanti kita akan bantu jelaskan. Gitu. Baik. Tapi tetap nanti kita... Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan tentang cicil sewa? Sekali lagi, saya jabarkan sedikit perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi Dr. Ben sudah menjelaskan cicil sewa adalah manajemen properti yang benar-benar dalam segi dokumen dan juga keamanannya sangat aman, karena kita juga menjamin database para klien dan juga agent. Semuanya kita lakukan dengan manajemen yang baik, seperti itu ya. Jadi apabila nanti ada pertanyaan atau pengalaman dalam pengajuan cicil sewa, bisa langsung hubungi Dr. Ben langsung dengan nomor telepon yang mungkin bisa di-share nomor teleponnya, Dok? Ya bisa. Boleh? Nanti nomor teleponnya udah tertera di brosurnya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah selesai acara ini mau menghubungi atau mau tanya-tanya, boleh bisa langsung hubungi saya di 0877 4151 1122. Jadi bagi yang mau bertanya setelah acara ini selesai, boleh hubungi saya. Baik. Ya ini saya juga Stanley tulis di karena chatroom ya. Sudah ditulis di kolom chat, silakan dicatat dan boleh kunjungi web kita juga apabila nanti ada sesuatu hal yang ingin dilihat juga di www.cicilsewa.id ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kurang lebihnya seperti itu tentang cicil sewa. Nanti apabila ada pertanyaan boleh langsung chat dengan Dr. Ben. Kita juga ada beberapa sesi lagi tentang cicil sewa di webinar-webinar berikutnya, dan juga bersama Dr. Ben juga akan mengupas tuntas solusi-solusi sewa menyewa dalam masa pandemi atau dalam masa sulit saat ini. Sekali lagi kita dari tim cicil sewa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rudianto, Bapak Andrius Jemi, Ibu Mariana, Bapak Heri LJ, dan lain-lain. Semoga sehat-sehat selalu. Kita berjumpa di webinar-webinar berikutnya. Selamat siang. Salam sejahtera ya. Tinggal kopinya tinggal dikirim ya Pak Ben. Oke, baik Pak. Sampai ketemu. Terima kasih. Selalu semua. Sampai ketemu. Sukses selalu semua. Ya, terima kasih.